Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Urung. Kali share screen kan. Share screen nanti. Ini pakai X. Share screen nanti. Wes. Guys, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada seminar sastra kali ini yang diadakan oleh kawan-kawan dari kelas 6, 6C, 6A, 6B dari mata kuliah seminar sastra. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Serli Lutfi Setiawan dan dari Universitas PGRI Semarang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya seminar sastra kali ini. Dan sebelum seminar kali ini kita mulai, saya akan menyebutkan 3 peraturan untuk sebagai yang perlu kita tetapkan dan perlu kita taati bersama demi kenyamanan bersama, yaitu yang pertama adalah peserta dilarang gaduh selama di ruang Zoom. Yang kedua adalah peserta dilarang untuk mengaktifkan mikrofonnya atau mic pada ruang Zoom ini kecuali pada tanya jawab, pada sesi tanya jawab. Yang kedua adalah peserta wajib untuk mengaktifkan kamera pada ruang Zoom. Lalu di sini saya akan memperkenalkan 2 narasumber kita yang akan memaparkan materi tentang seminar kali ini. Yang pertama ada Pramesti Yodi Majindra dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Yang kedua ada Intan Nibrosi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas PGRI Semarang. Baik, tidak perlu menunggu lama, langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama, Mbak Pramesti Yodi Majindra, sudah siap? Oke, untuk memaksimalkan waktu, kira-kira apakah cukup 20 menit atau 10 menit? 20 menit. Kepanjangan 15 gimana? 15 menit, oke. 15 menit, Mbak Oda akan memaparkan mengenai feminisme dalam kumpulan visi melipat jarak Kaparjogo dan Mono Kadet Sastra Feminisme. Silakan untuk Mbak Oda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang feminisme dalam kumpulan puisi melipat jarak Sapardi Djoko Damono dalam kajian sastra feminisme. Selanjutnya, pada perjalanan sejarah peradaban manusia, persoalan ketidakadilan sosial umumnya menimpa kaum perempuan. Mereka semata-mata diposisikan hanya pada peran domestik dan juga reproduksi yang sangat menghambat kemajuan mereka untuk menggeluti bidang publik dan produksi yang biasanya digeluti oleh kaum laki-laki. Nah, dalam hal itu merupakan rekayasa kultur dan tradisi yang menciptakan suatu label atau stereotip tertentu yang dialami oleh kaum perempuan yang telah mengakar sejak dahulu di dalam masyarakat. Karena budaya dan tradisi ini jadi membentuk stereotip bahwasannya ketergantungan perempuan kepada laki-laki itu sangat besar. Selanjutnya, nah, makna gender seringkali disalahartikan oleh sebagian orang. Gender sering diidentikan dengan jenis kelamin atau seks. Padahal kenyataannya gender ini merupakan, makna gender seringkali disalahartikan oleh sebagian orang. Nah, gender ini sering diartikan sebagai jenis kelamin.
atau seks, padahal kenyataannya gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Nah, gender ini juga sering dipahami dengan pemberian Tuhan atau kodrat ilah, padahal gender ini tidak semata-mata demikian. Walaupun secara gender itu dikatakan sebagai jenis kelamin, namun ia memiliki arti yang berbeda dengan jenis kelamin. Selanjutnya. Nah, sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sering terjadi sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui banyak proses yang panjang serta dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi agama, dan kondisi kenegaraan. Nah, dalam proses yang panjang ini, seringkali gender dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat kodrat dan biologis. Karena inilah sebetulnya yang menyebabkan awal dari terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya. Nah, metode yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penelitian ini mengamati serta mendeskripsikan bagaimana fenomena-fenomena yang ada. Lalu untuk teknik yang dipakai yaitu dengan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat serta mendekati objek kajian kritik feminisme. Lalu untuk penelitian ini memfokuskan pada peran perempuan yang berada di dalam kumpulan puisi Sapardi Djoko Damono. Berdasarkan jenis data penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran seorang perempuan di dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya. Nah, ini untuk data yang pertama, ada puisi berjudul Garis pada bait ketiga. Dan garis-garis tajam, berulang kembali, berulang ditolakan, atas latar keemasan, pertanda aku pun hamil, kau tinggalkan. Nah, pada paparan data di atas itu menunjukkan bahwa kaum perempuan seringkali dijadikan objek untuk pemuas nafsu semata. Karena hal itu pula, kaum perempuan seringkali yang dirugikan atas tindakan tersebut yang menjadikan tidak bisa berbuat apa-apa selain harus ikhlas menerima. Berbeda dengan kaum laki-laki yang menang karena akan hal ini bisa meninggalkan jejak tanpa diketahui oleh siapapun. Selanjutnya. Lalu ada data yang kedua tentang dongeng Marsinah. Ada bait kedua halaman 7. Marsinah itu arloji sejati, tak lelah berdetak meminta kefanaan. Yang abadi, kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak sebutir. Pada paparan data kedua, perempuan seringkali dianggap remeh dalam suatu pekerjaan yang bukan ranahnya. Bahkan terkadang perempuan juga dipersulit ketika di dalam suatu pekerjaan tersebut dan menjadikannya terseok-seok. Terlebih di zaman itu juga sedang terjadi pertikaian dikarenakan Orde Baru yang menjadikan seluruh lapisan masyarakat menjadi tersiksa dan tidak bisa menyalurkan suaranya. Selanjutnya. Lalu ada data 3. Masih puisi dari dongeng Marsinah, bait kedua halaman 8. Marsinah, kita tahu, tak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluapkannya kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa, itu sangat berbahaya. Pada paparan data ketiga ini, perempuan sangat dibatasi untuk bersuara, terlebih ketika zaman Orde Baru, di mana kebebasan bersuara ditutup rapat-rapat. Nah, dalam hal ini, penulis mengarahkan imajinasi pembaca bahwa perempuan tidak mendapatkan kebebasan dalam berpendapat. Bahkan di zaman sekarang pun perempuan itu seringkali masih belum bisa berpendapat secara bebas seperti kaum laki-laki. Selanjutnya. Ini data keempat yang berasal dari puisi 3 percakapan telepon bait ketiga halaman 63. Yaitu adiknya bunting, tidak mau mengaku siapa. Kepala sekolah bilang,
Bu, gadis hamil tidak pantas mengikuti pelajaran. Maaf, anak ibu pindah sekolah saja. Kalau ada yang mau menerima, begitu katanya. Ya, Wati sekarang di rumah, tak bersekolah. Nah, pada data keempat dapat terlihat jelas bahwa ketika terjadi hal atau sesuatu yang terjadi pada dirinya, maka orang-orang akan langsung memasukkan ke dalam kotak-kotak dan secara tidak langsung ia langsung dilabeli oleh masyarakat sekitar. Hal ini yang membuat kaum perempuan sangat merugi, namun di sisi lain ia hanya bisa pasrah dengan keadaan yang telah terjadi kepadanya. Selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan dari artikel yang saya kelola, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan gender masih melekat dan terkadang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Tak jarang juga, masyarakat juga melakukan stereotip terhadap kaum perempuan. Di dalam puisi yang ditulis oleh Sapari Djoko ini seakan-akan menggambarkan bahwa kaum perempuan itu selalu menjadi yang terakhir dipilih, bahkan tidak mendapatkan sebuah kebebasan dalam bersuara. Jika pun bersuara, terkadang ia akan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih untuk saudara-saudari Pramesti Ude Majendra yang telah memaparkan sebuah penelitian yaitu kritik sastra feminisme pada sebuah puisi, yaitu dalam puisi, salah satu puisi dari Sapari Djoko Damono. Dan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya atau masih kebingungan mungkin bisa disimpan terlebih dahulu karena saya akan membuka sesi tanya jawab pada akhir nanti setelah pemaparan dari narasumber kedua. Dan selanjutnya akan kita saksikan bersama dan simak bersama narasumber kedua yaitu Intan Nibrosi. Apakah saudari Intan sudah siap? Oke, baik, kita bersama. Mari langsung saja kita simak bersama presentasi dari Intan Nibrosi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan artikel yang sudah saya buat. Artikel seminar sastra pada kali ini yang saya paparkan berjudul Transformasi Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar terhadap film Surat Kecil untuk Tuhan karya Haris Nizam, kajian ekranisasi. Bluestone dalam NST tahun 1991 halaman 8, pada dasarnya film merupakan gabungan dari berbagai ragam jenis kesenian. Film mempunyai keterbatasan teknis dan mempunyai waktu putar yang sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin memindahkan baris-baris novel secara keseluruhan ke dalam film. Mau tidak mau, pembuatan film terpaksa mengadakan penciutan atau pemotongan atas bagian-bagian tertentu novel di dalam, sehingga terkesan film tersebut sama persis dengan novelnya. Beberapa film Indonesia yang diadaptasi dari novel antara lain Perahu Kertas, transformasi novel karya Dewi Lestari ke film oleh Hanung Bramantyo dengan judul yang sama, 5 cm transformasi novel karya Doni Dirgantoro ke film oleh Rizal Mantovani dengan judul yang sama, 2 garis biru transformasi novel karya Lucia Priandarini ke film oleh Gina Esnur dengan judul yang sama dan lain sebagainya. Proses penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi disebut dengan aliwahana atau ekranisasi. Ekranisasi telah lama dilakukan. Yang paling sering dikenal adalah perubahan bentuk sebuah puisi menjadi sebuah lagu atau yang biasa disebut dengan musikalisasi puisi. Pengalihan atau perubahan bentuk karya seni tersebut adalah hal yang biasa dan sering dilakukan oleh para sutradara.
Namun demikian, karya seni yang dialihwahanakan atau diekranisasi itu tentunya karya seni yang sudah dikenal banyak masyarakat atau biasa disebut dengan bestseller. Salah satunya yaitu novel Serat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Novel Surat Kecil untuk Tuhan menjadi alasan dalam penelitian ini dikarenakan proses di atas muncul dalam alur cerita film Surat Kecil untuk Tuhan yang diangkat dari sebuah novel ke film dengan judul yang sama dan disutradari oleh Haris Nizam. Setelah novel tersebut diangkat ke layar lebar, fakta menunjukkan bahwa untuk menguraikan alur cerita yang panjang tersebut, durasi film Surat Kecil untuk Tuhan menghabiskan waktu 1 jam 40 menit. Metode penelitian sastra merupakan cara yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitiannya dengan mempertimbangkan bentuk, isi, dan sifat sastra sebagai subjek kajiannya. Menurut Endra Suara tahun 2011 halaman 8. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif berarti penelitian yang berisikan uraian kata-kata bukan dalam bentuk angka menurut Smith tahun 1993 halaman 24. Metode penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai metode naturalistik karena penelitian bersifat alamiah. Data primer yang merupakan data utama pada penelitian ini berupa novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yang diterbitkan oleh AD Publisher, Jakarta, tahun 2008, setebal 232 halaman. Kemudian, film Surat Kecil untuk Tuhan yang disutradarai oleh Haris Nizam diproduksi oleh Skylar Picture tahun 2011 dengan durasi tayang 1 jam 40 menit atau 100 menit. Data sekunder didapatkan dari buku-buku, web artikel dalam jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah baca, simak, dan catat. Metode yang digunakan dalam mengkaji data dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap yang pertama, mengumpulkan data dari objek material dengan menggunakan teknik membaca heuristik untuk memahami alur dan penokohan novel Surat Kecil untuk Tuhan. Tahap kedua dilakukan dengan menonton film Surat Kecil untuk Tuhan berulang kali dan membuat catatan perubahan alur dan penokohan dalam film. Tahap ketiga melakukan analisis data yang telah diklasifikasikan dan tahap keempat atau yang terakhir mengambil kesimpulan. Lanjut, Mas. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, setiap peristiwa atau kejadian baik dalam novel maupun film dijabarkan menjadi episode cerita. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar yang terbit tahun 2008 dengan tebal 232 halaman dan terdiri dari 11 subbab setelah diklasifikasikan menjadi 112 episode cerita. Haris Nizam harus mengubah novel tersebut ke film Surat Kecil untuk Tuhan dengan durasi 100 menit. Perubahan dari segi waktu tersebut mengakibatkan berbagai hal dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar mengalami ekranisasi. Setelah dilakukan ekranisasi, film Surat Kecil untuk Tuhan ini terdiri atas 61 episode cerita. Sebuah karya sastra yang dilayar lebarkan akan menimbulkan persamaan dan perbedaan cerita. Next. Persamaan persamaan pada novel dan film Surat Kecil untuk Tuhan yaitu sebagai berikut. Persamaan yang pertama terletak pada episode
ketika Keke yang mulai merasakan sebagian wajah sebelah kirinya mulai membengkak. Yang kedua, pada novel dan film, ayah Keke yang ikut memakan obat Keke berupa bawang berukuran besar agar Keke juga mau memakannya. Persamaan yang ketiga, ketika Keke dan ayahnya berkeliling kota mencari pengobatan alternatif lain untuk menghindari operasi. Yang keempat, terletak pada episode saat Keke pergi berobat ke seorang ustadz. Lalu persamaan yang kelima berupa Keke yang berhasil sembuh dari penyakit kankernya. Persamaan yang keenam ketika ayah mengajak Keke pergi bersama Pak Ius ke tempat Profesor Muklis. Yang ketujuh terletak pada episode Profesor Muklis yang menyatakan bahwa kanker yang dulu menyerang Keke kini kembali lagi. Kemudian persamaan yang kedelapan, Profesor Muklis yang menyerah dan sudah tidak bisa lagi mengobati penyakit kanker Keke. Persamaan yang kesembilan terletak pada episode Keke yang menengahi perdebatan antara ayahnya dan Profesor Muklis yang sudah tidak sanggup lagi mengobati penyakit kanker yang diderita Keke. Kemudian persamaan yang terakhir yaitu Keke menyapa seorang anak, tetapi anak itu ketakutan melihat wajahnya yang terlihat seperti monster. Lanjut, Mas. Setelah ditemukannya persamaan pada novel dan film Surat Kecil Untuk Tuhan, juga terdapat perbedaan antara keduanya setelah dilakukannya ekranisasi. Yaitu pada bagian awal novel, diceritakan Keke yang memperkenalkan dirinya dengan alur mundur dengan Keke yang mengingat kenangan tentang keluarganya, perceraian orang tuanya, hobinya, kesukaan, dan sekolah barunya. Sedangkan pada film, sutradara Haris Nizam membuat Keke bermonolog mengenai dirinya sambil membuat puisi hasil karyanya dan menempelkannya di majalah dinding sekolah. Perbedaan selanjutnya pada novel diceritakan Keke yang sangat akrab dengan teman-teman dan kedua orang tuanya yang selalu setia menemaninya. Kak Cika, kakak sulung Keke, digambarkan sebagai sosok yang tampan, sangat menyayangi Keke dan tidak pernah merepotkan orang tua. Kak Cika kuliah sambil kerja di sebuah majalah di Jakarta. Namun pada film, sutradara Haris Nizam menceritakan bahwa hubungan Keke dengan kakak sulungnya kurang baik. Kak Cika digambarkan sebagai sosok yang nakal, tidak peduli pada Keke, dan hobi balapan liar. Kak Cika juga sering bertengkar dengan papanya karena papa melarang hobinya tersebut. Untuk narasumber, mohon maaf, waktu presentasi dengan menit. Selanjutnya, di akhir cerita, pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan, karya Agesta Von Keke bermimpi berjalan-jalan di kota Paris dan bertemu seorang malaikat cantik bergaun putih. Maka pun menginginkan untuk tinggal bersama dengan malaikat itu selamanya. Pada film Surat Kecil Untuk Tuhan, karya sutradara Haris Nizam, tidak ditampilkan bagian episode cerita tersebut. Di akhir cerita film, sebelum Keke mengembuskan nafas terakhir, hanya ditampilkan Keke menyampaikan salam perpisahan dan berada di sebuah tempat yang sangat indah yang digambarkan sebagai surga dengan mengenakan dress indah berwarna biru serta membawa setangkai bunga mawar. Diketahui terdapat 69 episode cerita pada novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agesta Vonar yang tidak ditampilkan di dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam. Sementara itu, terdapat 28 episode cerita yang ada pada film Surat Kecil Untuk Tuhan karya sutradara Haris Nizam yang tidak diceritakan pada novel. Lalu terdapat 33 episode cerita yang sama-sama terdapat di dalam novel dan film Surat Kecil Untuk Tuhan yang mengalami perubahan variasi peristiwa, tokoh, dan latar. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agesta Vonar terbitan AD Publisher Jakarta tahun 2011 tebal 232 halaman ini terdiri dari 112 episode cerita. Terdapat 69 episode yang tidak ditampilkan dalam film layar lebarnya. Lalu film Surat Kecil Untuk Tuhan karya Haris Nizam diproduksi oleh Scalar Pictures tahun 2011 dengan durasi tayang 100 menit ini terdiri dari 91 episode cerita.
terdapat 27 episode yang tidak ada di versi novelnya. Novel dan film Serat Kecil untuk Tuhan terdapat 32 episode cerita yang sama dengan mengalami perubahan variasi peristiwa, tokoh, dan latar dikarenakan kreativitas sutradara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan Nebrasi atas paparan materinya tentang alih wahana dari novel menjadi sebuah film. Baik teman-teman, baik ya kalian sudah penasaran atau masih kebingungan dan ingin bertanya, saya membuka sesi pertama, termin pertama yang berisi 2 pertanyaan untuk 2 penanya kepada 2 narasumber sekaligus. Apa kalian ingin bertanya? Saya beri waktu 10 detik. Kalau memang